Konflik hukum antara Denada dan Ressa Rizky Rosano kembali memunculkan cerita yang menyentuh emosi publik. Kuasa hukum Ressa membeberkan fakta yang dinilai bertolak belakang dengan pernyataan Denada soal keinginan membuka komunikasi intens. Dalam proses mediasi di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Denada melalui kuasa hukumnya disebut menyampaikan niat menjalin komunikasi lebih dekat setelah mediasi, meski tetap menolak seluruh tuntutan ganti rugi yang diajukan Ressa. Pernyataan tersebut justru dipertanyakan karena dianggap tidak selaras dengan pengalaman nyata keluarga Ressa selama ini. Kuasa hukum Ressa mengungkap kisah ibu angkat Ressa yang sempat datang langsung ke rumah Denada di Jakarta namun tidak dibukakan pintu selama berjam-jam. Padahal kedatangan tersebut murni untuk bersilaturahmi tanpa maksud meminta bantuan finansial. Ressa sendiri menegaskan bahwa yang ia cari bukan popularitas atau uang, melainkan pengakuan sebagai anak kandung yang sah secara hukum. Setelah 24 tahun hidup tanpa kejelasan identitas, Ressa merasa pengakuan resmi dari pengadilan menjadi satu-satunya cara memulihkan luka batin yang selama ini dipendam. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Anak mana yang gak sakit hati bertahun-tahun disia-siakan dan oleh orang tuanya sendiri. Apalagi pas waktu melihat bagaimana orang tuanya ini memperlakukan anak yang lain itu dengan perlakuan yang spesial, yang sempurna. Bukan berkaitan tentang uang atau popularitas, karena anak ini sudah biasa hidup dalam keterbatasan. Tetapi yang paling penting adalah pengakuan bahwa ia punya orang tua. Sering banget lewat di berandaku sekarang ini ya, seliweran berita tentang artis senior Denada yang sekarang ini digugat oleh seorang pemuda yang mengaku dan disinyalir itu merupakan anak kandung Denada yang usianya sekarang 24 tahun. Dan menurut berita yang sekarang itu seliweran ini, sang pemuda yang saat ini berdomisili di Banyuwangi dititipkan dan dirawat oleh adik ibunya artis senior tersebut. Miris ya dengar berita ini. Kalau berita ini benar, kita nggak bisa menghakimi, nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Kita cuma bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Buat yang masih remaja, hati-hati bergaul dengan lawan jenis. Dan juga buat orang tua yang masih punya anak remaja, hati-hati tetap kontrol pergaulan anak-anak kita. Karena banyak banget kerugian apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti kasus yang lagi viral ini. Kasian anaknya jadi korban, ibunya jadi korban. Kasian banget ya. Nama baik keluarga juga jadi korban. Nggak bisa bayangin ya beban psikis anak dan ibunya. Mudah-mudahan ditemukan jalan terbaik untuk hubungan anak dan ibu yang sekarang ini lagi bermasalah tersebut. Andainya ya aku yang menjadi Badena, tentu pertama yang akan aku lakukan ketika sudah terbongkar rahasia ini, aku akan segera meminta maaf kepada anak itu. Terus aku akan cancel semua pekerjaan ataupun jadwal syuting atau apapun itu. Sementara waktu aku akan cancel, aku akan peluk anak itu, aku akan meminta maaf, terus memberikan alasan dan penjelasan kenapa dia pernah dititipkan di saudaraku, ketunya di saudara. Pasti itu yang akan aku lakukan. Aku tidak akan pernah memakai jalur hukum, memakai pelantara segala macam untuk bertemu gitu. Akan datang sendiri, aku akan peluk gitu anak. Harus kubuktikan gitu ya kalau sebetulnya pada saat itu adalah hal yang terpaksa yang harus aku lakukan gitu kan. Karena sebetulnya cuma itu yang diinginkan gitu oleh anak itu ya. Diinginkan untuk diakui, diinginkan untuk dipeluk, disayang sebagaimana pastinya seorang anak terhadap ibunya. Jadi itu sih kalau menurut aku itu ya, kalau saya ingin jadi Badena ya langkah aja aku mau tenang itu menunggu si anak tersebut. Sedih hati aku sedih ngelihat anak ini ya Reja ini, ya Allah, perjuangan seorang anak, umat ya Allah. Aku juga setuju dengan kakak ini ya, bahwa kasus Denada Tambunan ini mungkin adalah minta ganti biaya. Jadi sebelum kita lebih lanjut nih, netizen channel jelasin dulu. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak itu adalah kegagalan orang tua atau wali untuk memenuhi kebutuhan dasar fisik, kebutuhan emosional, dan psikologis anak secara wajar, termasuk pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kasih sayang. Nah, sekarang netizen channel ingin mengajak sahabat channel untuk mempelajari gugatan terhadap Denada Tambunan ya, pakai logika hukum bukan perasaan. Jadi di perkara Denada ada 3 penggugat. Pertama adalah pemuda yang mengaku anak kandungnya Denada. Kedua dan ketiga adalah paman dan bibi yang
selama ini katanya merawatnya. Sekarang kita fokus ke tuntutan nominal. Jadi di petitum disebutkan ada kerugian material sekitar 2 miliar rupiah. Yang rinciannya adalah biaya hidup sejak bayi sampai usia 24 tahun, biaya pendidikan, biaya kesehatan, sandang, pangan, papan, sampai kebutuhan sosial. Pertanyaan hukumnya sederhana tapi menentukan. Siapa yang sebenarnya mengeluarkan biaya 2 miliar itu tadi 24 tahun ke belakang? Karena faktanya selama 24 tahun si pemuda tidak diasuh oleh Denada, tapi oleh paman dan bibi. Artinya biaya pendidikan kan katanya sudah sekolah sampai SMA, bahkan pernah kuliah ya. Kemudian biaya makan, tempat tinggal, kalau benar ada ya, keluar dari paman dan bibi, bukan dari Denada. Kalau begitu, maka secara logika hukum, si pemuda bukan pihak yang mengalami kerugian materi langsung. Yang berpotensi merasa dirugikan itu justru paman dan bibi karena telah mengeluarkan biaya pengasuhan. Jadi sahabat cendol, di titik ini narasi anak menjadi tidak sesederhana itu ya, karena anak berarti tidak ada pengasuhan, tidak ada pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan undang-undang tadi yang kita sebutkan di awal. Sementara di gugatan sendiri kan diakui ya, bahwa kebutuhan dasar itu tetap terpenuhi kok selama 24 tahun. Nah, maka netizen channel sepakat dengan kakak yang berkomentar ini ya, gugatan ini lebih tepat dibaca sebagai bukan semata soal pengakuan ibu dan anak, tetapi meminta penggantian biaya pengasuhan yang ditarik mundur 24 tahun ke belakang. Masalahnya dalam hukum perdata, ganti rugi tidak bisa berdiri di atas emosi. Harus jelas siapa yang membayar apa dan kapan dibayar, dan apakah ada kewajiban hukum Denada yang secara nyata dilanggar pada saat itu. Itulah kenapa perkaranya Denada ini tidak bisa disederhanakan jadi cerita hitam dan putih, karena justru di dalam petitumnya sendiri terdapat pengakuan tidak langsung bahwa anak itu tidak hidup secara faktual. Kalau sampai si Reza ini sakit hati itu wajar banget ya. Gimana nggak wajar coba? Dia itu seorang anak, orang tuanya adalah seseorang yang terkenal, seseorang yang mampu, bahkan yang menghabiskan uang miliaran rupiah untuk mempercantik diri. Tapi di sisi lain dia harus berjuang keras hanya sekedar untuk hidup. Bahkan dia terpaksa harus berhenti kuliah karena tidak ada biaya. Jadi sangat wajar kalau dia marah, dia sakit hati. Itu tuh perasaan dia tuh valid gitu. Menjadi anak yang tidak diakui itu memang sangat menyakitkan ya, sangat menyakitkan. Kenapa saya bilang begitu? Ya saya merasakan sendiri. Saya juga mengalami situasi yang hampir mirip. Lukanya itu gak bakal sembuh seumur hidup gitu, gak bakal sembuh. Kita tuh akan merasa ditolak, kita akan merasa tidak diterima, kita akan merasa rendah diri. Banyak perasaan-perasaan buruk yang bergejolak di dalam pikiran kita tuh banyak banget. Jadi berapapun nilai uang yang akan diberikan itu tidak akan mampu mengobati luka batin si anak. Gak akan mampu. Dan menurut saya si anak ini perlu tahu sih silsilah dia itu, asal usulnya dia, siapa bapaknya, siapa ibu kandungnya. Perlu tahu. Coba kalau dari awal misalnya Mbak D ini tetap bertanggung jawab secara finansial ya, tetap dikuliahin, walaupun mungkin tidak mengaku sebagai ibunya gitu, tetap dibiayain, pasti persoalan ini tidak akan sepanjang dan sejauh ini. Walaupun kalau si anak ini tahu asal usulnya akan tetap sakit hati. Aku harap sih kalau benar-benar memang ini putranya, Mbak D ini mengakui lah, karena walaupun mungkin akan menimbulkan sedikit stigma buruk di masyarakat saat ini, tapi dengan mengakui ini akan mengurangi stigma buruk yang akan melekat ke Mbak D jika Mbak D ini tidak mengakui gitu. Kalau tidak mengakui ini dan itu terbukti, ada bukti bahwa anak ini benar-benar anaknya, justru akibatnya ke Mbak D ini akan lebih besar. Masyarakat akan hilang respect, masyarakat akan lebih julid lagi ke Mbak D. Kalau misalnya Mbak D secara gentle mengakui, secara berhati besar mengakui, mungkin masyarakat akan berempati, bersimpati, dan masalah ini tidak akan berlarut-larut sampai panjang. Nanti masyarakat juga akan lupa.